Lagi-lagi kamu yang dihukum. Apa kamu nggak kapok? Teman-teman kamu anggap kamu pengacau. Randy si anak nakal. Apa kamu nggak jerak? Hah? Loh, saya nggak salah, Pak. Berani kamu? Saya Randy, si anak nakal. Saya kapok menjadi nakal. Saya Randy, si anak nakal. Saya kapok menjadi nakal. Saya Randy, si anak nakal. Saya kapok menjadi nakal. Saya Randy, si anak nakal. Saya kapok menjadi nakal. Yo, duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita ada ulangan. Hei, malah pada ngeluh. Sekarang buka halaman 32. Kerjakan nomor 1 sampai 10. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Randy! Lagi-lagi kamu! Maaf, Pak. Saya terlambat. Saya tahu kamu terlambat! Berani-beraninya kamu terlambat di jam saya. Sekarang keluar. Hormati lapangan. Tapi, Pak. Keluar! Baik, Pak. Hei, lanjut. Ren, kayaknya kamu makin terkenal aja tuh. Terkenal apanya? Nakalnya. Yang penting kan terkenal, Ren. Cie. Ada yang terkenal nih. Siapa yang terkenal? Itu Randy. Oh, Randy. Iya. Oh ya, Ren. Kalian berdua nggak pengen ke kantin? Enggak nih. Kami berdua lagi ngobrol dulu. Oh, ya udah, Ane lagi lapar nih. Ane duluan deh ke kantin sama dia. Ya udah, hati-hati ya. Ada-ada aja mereka. Gak tahu tuh. Pak Surya. Oh iya, Pandi. Lagi sibuk itu. Jadi, Pak, nanggung dikit lagi. Oh, ya udah. Saya pamit duluan ya, Pak. Ya udah, Pak. Hati-hati ya. Oke. Ternyata jadi anak nakal itu gak ada untungnya ya. Malah sering dihukum. Kayaknya kamu seneng banget tuh kalau dihukum. Senang apanya? Capek iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supri? Ya, Pak. Mau ngapain kamu, Pri? Ini, Pak. Di dalam ada Pak Surya ya, Pak? Oh, Pak Surya. Iya, Pak. Ada. Tuh, di dalam. Masih, Pak. Oke, sama-sama. Oh iya, Van. Kemarin saya dipanggil kantor sama Pak Surya. Dia bilang, kalau kamu terus-terusan kayak begini, kamu bakal dikeluarin dari sekolah. Lagian, kamu juga sih yang buat ulah. Assalamualaikum, Pak Surya. Waalaikumsalam. Supri. Ada apa, Pri? Ini, Pak. Tadi saya habis nemu surat di atas jok motor Bapak. Tapi gak ada pengirim ya, Pak? Kayaknya sih buat Bapak. Nih, Pak, suratnya. Surat? Iya, Pak. Soalnya tadi ada di atas jok motor Bapak.
Oh, ya udah. Makasih ya, Pri. Sama-sama Pak Surya. Kalau saya ngobrol dan jelasin semua ini ke Pak Surya, menurut kamu gimana? Terserah kamu aja lah. Kayaknya saya punya ide. Ide? Ide apa, Ren? Kantin yuk. Ren, tungguin Ren. Pemirsa, tawuran antar pelajar kembali menelan korban jiwa. 2 pelajar tewas dan 4 lain mengalami luka-luka akibat bentrokan Hari Guru Nasional tercoreng dengan aksi tawuran yang dilakukan puluhan pelajar menapas di Jalan Albaido. Niat untuk bergabung dalam geng motor dan sebagainya, sehingga angka kejahatan, angka tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Bapak sehat kan? Saya mohon maaf loh kalau saya agak lancang mengirim surat ini. Bapak masih kenal kan sama saya? Anak yang paling ganteng itu. Halo. Waalaikumsalam. Supri. Ada apa, Pri? Oh, jadi waktu ban motor saya kempes, itu ada tawuran jalan. Alhamdulillah, untung saya nggak lewat situ. Iya, Pri, untung aja waktu itu ban motor saya kempes. Ya udah, makasih ya Pri infonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saya nggak, Pak? Kalau guru nggak kenal murid, itu sih wajar. Tapi kalau murid sudah pasti kenal sama gurunya. Bapak pasti sangat penasaran saya ini siapa. Coba tebak siapa saya. Saya kan orang terkenal di sekolahan. Siapa sih yang nggak kenal sama saya? Ya udah, saya akan memberitahukan siapa saya. Jangan kaget ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Randy. Bapak pasti langsung bilang kalau saya ini anak nakal. Randy si anak nakal. Begitulah gelar yang saya terima. Saya memutuskan untuk masuk sekolah ini. Karena buat saya, sekolah itu penting. Banyak anak yang ketika mendaftar pada saat itu didampingi orang tuanya. Saya daftar sekolah sendiri, Pak. Bapak pasti belum kenal saya kan waktu itu. Bapak nggak mungkin kenal sama saya. Karena Bapak tidak mengajar di kelas 4. Iya kan? Saya, Pak. Ya, siapa nama kamu? Randy, Pak. Randy, coba sebutkan. Contohnya pantun, syair, dan gurindam, Pak. Ya, betul. Tepuk tangan buat Randy. Kamu jangan tidur terus, bangun. Kalau Bapak tidur mulu kerjaannya. Kita singkat aja ceritanya. Kita mulai sewaktu saya kelas 6. Soalnya itulah awal Bapak kenal sama saya. Bapak masih inget gak di kelas 62 waktu hari Senin? Ada seorang anak yang berseragam pramuka, sementara yang lain berseragam putih. Anak tersebut berseragam pramuka dan pakai sendal. Ingat gak, Pak? Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak.
Kamu! Hei, kamu! Saya? Iya, kamu! Kenapa, Pak? Sini ke depan. Ini hari Senin. Kenapa bayar pramuka? Pakai sendal lagi. Tahu aturan gak sih? Sekarang keluar. Hormati lapangan. Baik, Pak. Bapak nggak mau kenal nama saya? Nama kamu gak penting buat saya. Saya Randy, Pak. Keluar! Saya Randy. Keluar! Baik, Pak. Bapak masih ingat gak siapa orangnya yang sering tidak mengerjakan PR? Dan itulah saat pertama kali Bapak mengenal nama saya dengan baik. Randy! Sini kamu! Kamu lagi. PR itu dikerjain, Randy. Aduh, maaf, Pak. Saya hilap. Maaf. Sana keluar. Baik, Pak. Oh iya, Bapak masih ingat gak waktu ban motor Bapak kempes? Waktu itu Bapak marah-marah di kelas. Tapi sayang, Bapak belum tahu siapa pelakunya. Bapak mau tahu kan siapa pelakunya? Saya pelakunya, Pak. Bapak guru yang baik hati. Sekali lagi, Randy mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian itu. Tapi barusan Pak Supri cerita kalau aja motor saya nggak kempes, mungkin saya jadi korban tawuran itu. Dalam surat ini, saya mau membuka rahasia tentang diri saya. Saya melakukan semua perbuatan ini dengan sengaja, Pak. Iya, betul. Saya sengaja melakukan semuanya. Saya sengaja melakukannya dengan tujuan agar Bapak mengenal saya. Resiko menjadi murid, ya seperti itulah. Tidak semuanya dikenal guru, kecuali murid yang paling pintar, murid anak orang kaya, dan terakhir adalah murid yang paling nakal. Saya bukan murid yang paling pintar di kelas, Pak. Saya butuh belajar keras supaya jadi ranking 1. Saya juga bukan murid anak orang kaya, apalagi anak pejabat. Hanya dengan cara menjadi si paling nakal, saya berharap bisa dikenal sama Bapak. Randy? Loh, Irfan?
Kamu mulung, Ren? Iya, Van. Kebetulan kamu orang pertama, Van, yang tahu siapa saya. Saya janji, Ren, bakal ngerasain ini semua. Gak apa-apa, Van. Santai aja. Duduk di sana dulu yuk. Sejak kelas 4, saya murid yang biasa-biasa saja. Pengen banget rasanya kalau Bapak masuk kelas, saya mendapatkan perhatian dari Bapak. Bapak menatap saya, memanggil nama saya. Randy, bagaimana kabar kamu hari ini? Randy, kamu terlihat kurang bersemangat. Kamu sakit. Randy, jangan lupa belajar ya. Bahagia rasanya kalau saya mendapat sapaan seperti itu. Sejak kapan kamu seperti ini, Ren? Sejak ayah saya udah nggak ada. Ternyata hidup itu tak semanis yang kubayangkan ya. Hidup adalah perjuangan, butuh pengorbanan. Van, saya percaya sama kamu. Kamulah orang pertama yang akan dengar cerita Randy, si anak nakal. Saya lahir bukan dari keluarga yang berada. Saya lahir dari rahim seorang ibu yang bijaksana. Buat saya, beliaulah ibu nomor 1 di dunia. Kami berenam tinggal di rumah ini. Ayah sudah lama pergi meninggalkan kami. Ayah senang sekali berjudi. Ibu tak mau uang hasil judi terbawa ke rumah. Ibu harus menanggung sendiri resiko membesarkan kelima anaknya. Ibu tak pernah mengeluh. Seumur hidup, ibu tak pernah marah. Itulah alasan kenapa ibu disebut ibu nomor 1 di dunia. Saya anak pertama dan saya laki-laki. Saya harus membantu ibu lebih dari sekedar membantu. Mencari uang buat makan keluarga dan menyusun masa depan yang lebih baik. Semua pekerjaan sudah saya jalani, yang penting halal. Seringkali ibu menasihati saya, jangan pernah kamu mencari uang dengan jalan yang haram. Kata-kata itu sangat melekat dalam hati saya. Saya memungut sampah dan mengumpulkan barang rongsok dari sebelum sekolah. Tepatnya ketika saya berumur 6 tahun. Sampai sekarang, saya masih menjalani pekerjaan ini. Saya berpikir, kalau saya hanya begini setiap hari, mengumpulkan rongsok dan menjualnya, cuma dapat uang saja. Dan jumlahnya tak seberapa. Makanya saya mohon izin sama ibu buat sekolah. Menurut saya, sekolah itu sangat penting. Karena dengan pendidikan, saya bisa menyusun masa depan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ibu hanya tersenyum mendengar rencana saya, dan beliau memegang kepala saya. Dengan mengandalkan hasil rongsok, saya sekolah dari SD sampai sekarang. Saya bertekad, saya harus tetap sekolah. Begitulah kisah saya, Van. Kamu memang luar biasa ya, Ren. Biasa di luar. Pulang yuk, udah sore nih. Yuk. Oh iya, Pak. Soal keputusan sekolah yang mau mengeluarkan Randy. Randy sama sekali tidak menyalahkan Bapak. Itu murni kesalahan Randy. Ini akibat semua kenakalan Randy. Dan salah Randy juga yang menutupi penyakit ini dari Bapak. Bapak sama sekali tidak bersalah.
Randy mohon maaf karena sengaja membocorkan ban motor Bapak waktu itu. Randy melakukan itu karena di jalanan yang biasa Bapak lewati sedang ada tawuran pelajar. Randy cuma khawatir terjadi apa-apa sama Bapak. Maafkan Randy ya Pak. Randy sadar sekarang, tidak perlu jadi anak nakal supaya diperhatikan oleh guru. Cukup Randy saja yang seperti ini. Randy berharap jangan ada teman-teman yang meniru jejak ini. Belajarlah yang rajin. Setiap guru pasti menyayangi muridnya. Randy yakin, sekeras apapun Bapak menghukum kami, di dalam hati Bapak selalu mendoakan murid-muridnya. Mungkin cara Randy terlalu berlebihan. Randy sengaja berbuat ulah supaya Bapak melihat Randy. Sejujurnya, Randy haus bimbingan dan perhatian dari Bapak. Di mata Randy, Bapak itu guru yang hebat, teladan yang luar biasa. Bahkan bagi Randy, Bapak sudah seperti sosok pengganti orang tua yang selama ini Randy rindukan. Sekali lagi, maafkan semua kesalahan muridmu. Maafkan anakmu ini. Maafkan Randy, Pak. Randy, Pak Surya. ternyata kamu selama ini. Maafin Randy, Pak. Jangan takut, Ren. Sini. Maafin Bapak, Ren. Bapak yang salah sama kamu, Ren. Bapak yang salah selama ini, Ren. Maafin Bapak, Ren. Maafin Randy, Pak. Gak harus jadi nakal dulu, Pak. Supaya dikenal sama guru. Cukup Randy aja, Pak. Cukup Randy, Pak. Udah, Ren. Semua orang mengenal aku, Randy si anak nakal. Maafin Bapak, Ren. Tak ada yang tanya mengapa aku jadi begini. Hidupku berat, terlalu penat. 2 minggu hilang, bukan ku lari. Tubuhku runtuh, tak kuat berdiri. Saat ku kembali, aku dihakimi. Tak ada ruang menjelaskan semua tuduhan. Ku tulis surat untukmu, berharap engkau akan dengar. Aku tak harus jadi
kesini untuk menjelaskan tentang anak yang bernama Randy, Pak. Randy Setiawan? Iya, Pak. Maksud Bapak siswa yang sedang bermasalah ini? Iya, Pak. Bisa dijelaskan Randy itu anak yang seperti apa? Randy seperti ini karena ada alasannya, Pak. Dia ingin sekali mendapatkan perhatian dari guru, Pak. Apa si Randy ini bisa berubah? Pasti bisa, Pak. Saya jamin. Kalau begitu, saya serahkan kepada Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Namun tak terlihat semua beban yang kupikul sendiri. Aku hanya ingin dimengerti, bukan untuk dihakimi lagi. Oh, ku tulis. Menjadi seorang guru adalah keniscayaan untuk selalu menjadi teladan. Seperti pepatah mengatakan, guru itu digugu dan ditiru. Setiap ucapannya akan didengar dan setiap perbuatannya akan diikuti. Tapi seringkali kita lupa bahwa kewajiban utama seorang guru adalah mengenal murid-muridnya. Tidak cukup hanya sekedar tahu nama, tapi harus benar-benar mengenal siapa mereka. Kini ku tahu terakhir di bawah lampu kamar. Kitab terbuka namun hati bergetar. Setiap huruf yang pernah ku pelajari kini jadi kenangan yang ingin ku ulang kembali. Bila esok kita tak lagi bersama, biarlah doa yang satukan kita. Air mata jatuh dalam sujud panjang. Sungguh berat meninggalkan tempat yang tenang. Halaman ini selalu penuh dengan 15, shoot 2, tag 5. hanya menjawab semua. Aku ingin waktu berhenti. Udah bagus. Semua untuk terakhir kalinya. Waalaikumsalam. Ya, bocor bocah lewat-lewat. Scene 11, shoot 1, take 2, kamera roll.
Ya. Udah lewat situ ini pengen dulu. Udah langsung ke sini aja. Scene 11. Shoot 3, take 1, kamera roll. Ya. Tuh dikerjain Randy. Aduh Pak, maaf Pak, saya bilang Pak. Maaf. Keluar. Kan, hasilnya bengong. Lagi-lagi kamu yang dihukum. Cut.